Halo teman-teman, masih bersama saya kembali Muktisel di channel Mukti Official. Kali ini di depan kita ada satu unit handphone tipe Mi 10T dengan versi RAM 8/128 dengan kerusakan pada di bagian backdoornya. Ya, beginilah kondisi backdoornya. Jadi ini habis terjadi insiden ya, entah jatuh entah dibanting, kurang paham saya, tapi usernya minta untuk diperbaiki bagian backdoornya yang pecah. Bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita simak sama-sama video saya sampai selesai. Jadi untuk langkah pertama kita akan panaskan bagian tutup belakangnya yang sudah pecah ini seperti biasa menggunakan blower. Jangan terlalu panas dan jangan juga terlalu dingin. Yang penting kita tahu kapasitas kehangatannya supaya bisa dilepas backdoornya. Setelah kita panaskan, lalu kita akan mulai membukanya. Karena ini sudah pecah, jadi kita nggak perlu terlalu eman-eman ya. Kita langsung buka saja bagian backdoornya ini, kita seset. Kita putar keliling ya sampai sekelilingnya ini terangkat. Sebenarnya untuk teman-teman semua nggak perlu ya harus mewajibkan menggunakan blower, itu nggak harus, karena saya sendiri juga lebih sering menggunakan korek daripada menggunakan blower. Jadi yang penting kita tahu takaran tingkat kepanasannya seperti apa. Jangan sampai terbakar, jangan sampai gosong, yang penting cukup panas untuk bisa
membuat lem dalam backdoornya ini menjadi empuk ya, meleleh. Nah, seperti ini ya. Dan seperti inilah wujud dalamnya, perwujudan dari dalaman Redmi 10T. Sepertinya ini water damage atau memang seperti ini ya, tapi kayaknya bukan water damage ya. Masih segel, atas bawah masih segel. Selanjutnya kita bersihkan dulu. Kita bisa sikat-sikat pelan-pelan. Dan perlu diketahui, jika kita melakukan penyesetan seperti tadi ya, yang kita contohkan tadi menggunakan ini, kalau saya itu yang pasti jangan sampai terlalu dalam, karena di bagian dalam ini ada fleksibel LCD. Jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita masukinnya ini terlalu dalam, ini bisa jadi ini nyelempet di sini, masuk ke sini, lalu bisa merusak bagian fleksibel LCD. Jadi kita harus bisa kira-kira bahwasanya ini hanya cukup sebatas ini aja, kira-kira 1 cm, setengah cm atau 1 cm, 1 cm kebanyakan ini, segini lah, setengah cm. Yang penting cukup keliling lebar setengah cm supaya tidak terkena bagian fleksibelnya ini. Karena kalau sampai terkena fleksibelnya, yang tadinya kita hanya mengganti backdoornya, kita bisa tombok mengganti LCD nya juga nanti, kan jadi nggak seru ya. Ya walaupun namanya teknisi harus melewati yang namanya tombok, itu pasti. Kalau belum pernah ngerasakan namanya tombok, saya katakan bahwa itu bukan teknisi. Kalau mau untung terus, nggak ada namanya usaha itu untung terus. Bahkan makelar pun bisa juga mengalami tombok. Setelah bagian kelilingnya ini bersih, kita lanjutkan dengan menempelkan atau memberikan lem pada bagian backdoornya. Kita lihat dulu backdoor yang baru seperti ini. Ini backdoor yang baru yang kemarin kita beli ya, ada sedikit perbedaan sih ya. Ini lebih ke glossy, ini lebih ke dock. Dan juga ini kayaknya untuk yang 5G ya. Di sini ada tulisan 5G -nya. Di sini enggak. Bisa dibedakan. Namun enggak masalah. Yang penting bagian belakangnya tertutup dan tidak retak-retak. Lebih enak dipandang kan daripada backdoornya retak-retak seperti ini. Setelah itu kita bisa memberikan lem di bagian, kalau saya lebih suka menempelkan lem pada bagian bodinya ya daripada ke backdoornya, karena di backdoornya sendiri sudah ada lem bawaan walaupun tidak lengket sekali, tidak lengket. Jadi kita harus menambahkan sendiri di bagian belakangnya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu banyak nanti bisa mencotot keluar dan hasilnya akan jelek. Namun jika terlalu sedikit juga akan menyebabkan backdoornya mudah terlepas lagi.
namanya ini backdoor bagian belakang sering mengalami yang namanya kepanasan atau apa gitu ya, entah kepanasan karena naruhnya terbalik, panas matahari secara langsung, atau panas karena durasi penggunaan handphone. Itu bisa menyebabkan lem bagian belakangnya ini meleleh, walaupun tidak bisa meleleh banget, tapi kalau terlalu sering bisa menyebabkan backdoornya mudah terlepas ya, karena lemnya meleleh. Setelah bagian backdoornya kita pasang semua, kita akan lepaskan ini plastiknya, ya kan. Apa saya bilang, belum saya tempel saja ini sudah terlepas. Nah ini ya, bisa dilihat sendiri, sama sekali tidak bagus, tidak recommended jikalau teman-teman semua tidak menambahkan lem sendiri. Jadi memang harus ditambahkan lem sendiri ya. Setelah itu kita bisa memasangkan seperti ini pelan-pelan agar posisinya presisi ya, presisi dan juga tidak meletre kemana-mana anunya, lemnya ya. Kalau dilihat sih agak jomplang ya, dari bezelnya yang sudah cacat-cacat begini diganti dengan backdoor yang masih mulus. Tapi tak masalah, karena permintaan user, jadi harus kita turuti permintaan user karena user adalah raja. Tapi tidak semua user itu raja, karena ada user juga yang jengkelin juga banyak. Kita lem bagian kelilingnya supaya lem yang kita kareti bagian kelilingnya supaya lem yang tadi kita pasang itu bisa kering dulu, bisa sampai kering. Nanti setelah lemnya kering baru kita bisa melepas karetnya dan membersihkan apakah ada sisa-sisa lem yang menempel ataukah tidak ada. Jadi kita harus betul-betul serahkan handphone itu ke user dengan keadaan yang maksimal, entah itu dalam segi performa maupun dalam segi fisiknya. Jangan sampai performanya bagus tapi fisiknya berantakan, ataupun malah bagian fisiknya bagus ternyata performa handphonenya yang berantakan, ya kan. Sambil menunggu ini kering, sebenarnya ini sudah selesai ya, sudah selesai pengerjaan. Nanti tinggal proses pembersihan dan proses mengecek bagian ini ada yang renggang nggak setelah dilem. Dan sekian dulu video dari saya tentang bagaimana merubah handphone yang bagian backdoornya pecah menjadi mulus, yaitu dengan cara mengganti dengan yang baru. Terima kasih.